Pernahkah kamu merasa sekeras apapun kamu bekerja, tetap saja kamu tidak pernah benar-benar bebas? Setiap bulan gaji masuk, tapi sebagian langsung lenyap. Dipotong pajak, dipotong cicilan, dipotong iuran. Dan ironisnya, meskipun kita membayar begitu banyak pajak, negara tetap berutang. Utang yang nilainya ratusan, bahkan ribuan triliun rupiah. Dan siapa yang harus menanggung beban itu? Kita, rakyat biasa. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau memang ada sistem yang sengaja diciptakan untuk mengendalikan hidup kita lewat pajak dan utang? Kalau kamu pernah merasa kerja kerasmu sia-sia karena pajak dan utang, coba tulis pendapatmu di kolom komentar, biar kita tahu berapa banyak orang yang merasakan hal yang sama. Sejarah pajak jauh lebih gelap daripada yang kita bayangkan. Banyak yang mengira pajak adalah bentuk gotong royong modern. Kita bayar, negara membangun. Tapi kalau kita menelusuri sejarahnya, pajak justru lahir sebagai alat pemerasan. Pada masa kerajaan-kerajaan kuno, pajak dipungut untuk membiayai perang. Rakyat diwajibkan menyerahkan hasil panen, emas, atau tenaga kerja. Siapa yang menolak, dihukum, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Saat kerajaan berganti menjadi negara modern, sistem ini tidak pernah benar-benar hilang. Bedanya, bentuknya lebih rapi. Ada undang-undang, ada aturan, ada sanksi. Tapi pada intinya sama, rakyat diwajibkan membayar meskipun tidak selalu merasakan manfaatnya. Coba bayangkan, di masa kolonial Belanda, rakyat Indonesia dipaksa membayar pajak tanah lewat sistem tanam paksa. Orang-orang Jawa harus menanam kopi, tebu, atau nila. Bukan untuk diri mereka, tapi untuk VOC dan kerajaan Belanda. Hasilnya dikirim ke Eropa, rakyat tetap miskin dan banyak yang kelaparan. Setelah merdeka, pajak memang dikelola oleh negara sendiri. Tapi apakah tujuannya berubah? Pertanyaannya masih sama. Benarkah pajak digunakan sepenuhnya untuk rakyat? Atau hanya menjadi mesin uang bagi penguasa dan segelintir elit? Kalau pajak saja sudah menjadi beban, mari kita bicara soal utang negara. Banyak orang tidak sadar, utang negara bukan sekedar angka di kertas. Setiap rupiah yang dipinjam oleh pemerintah harus dibayar kembali oleh rakyat, entah lewat pajak, inflasi, atau pemotongan anggaran. Utang negara modern lahir dari sistem keuangan global. Setelah Perang Dunia Kedua, dibentuklah lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Awalnya tujuan mereka tampak mulia, membantu negara miskin berkembang. Tapi seiring waktu, bantuan itu berubah menjadi jebakan. Negara-negara dunia ketiga diberi pinjaman besar, tapi pinjaman itu disertai syarat, membuka pasar, menjual aset negara, memangkas subsidi rakyat. Akhirnya, yang kaya semakin kaya, rakyat tetap sengsara. Di Indonesia, utang luar negeri mulai menumpuk sejak era Orde Baru. Bantuan pinjaman mengalir deras, tapi bersamaan dengan itu, korupsi juga merajalela. Banyak proyek mercusuara dibangun dengan utang, tapi manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Yang lebih parah, bunga utang menumpuk. Hingga hari ini, sebagian besar APBN justru habis untuk membayar cicilan bunga utang. Pertanyaan besarnya, kalau sebagian besar uang negara dipakai untuk membayar utang, kapan kita benar-benar bisa bebas? Di balik sistem pajak dan utang, ada fakta-fakta mengejutkan yang jarang diungkap. Pertama, mayoritas penerimaan pajak negara justru datang dari rakyat biasa, bukan dari orang kaya atau korporasi besar. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN yang kita bayar setiap kali belanja. Mau makan di warung, beli pakaian, sampai isi pulsa, semuanya kena pajak. Sedangkan para konglomerat, banyak yang punya cara untuk menghindar. Mereka menyimpan uang di luar negeri, membuat perusahaan cangkang, atau memanfaatkan celah hukum. Akhirnya, yang paling terbebani justru rakyat kecil yang tidak punya pilihan lain. Kedua, utang negara bukan hanya soal jumlah. Ada yang disebut jebakan utang. Banyak negara berkembang akhirnya kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya karena terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri. Bahkan ada yang terpaksa menjual aset negara, pelabuhan, tambang, hingga tanah semata-mata untuk membayar utang. Ketiga, meskipun kita sudah membayar pajak dan negara terus berutang, fasilitas publik tidak selalu membaik. Sekolah masih mahal, rumah sakit masih penuh, jalan masih berlubang. Lalu uangnya kemana? Pertanyaan ini seringkali berakhir tanpa jawaban. Nah, disinilah muncul teori yang lebih konspiratif.
Banyak peneliti menakini pajak dan utang bukan hanya masalah ekonomi domestik, tapi bagian dari sistem global yang sengaja diciptakan untuk mengendalikan populasi dunia. Bayangkan, hampir semua negara di dunia punya utang. Total utang global sekarang mencapai lebih dari 300 triliun dolar. Jumlah ini bahkan lebih besar daripada total kekayaan dunia. Artinya, utang ini tidak mungkin pernah dilunasi. Jadi, apa sebenarnya tujuan dari sistem ini? Apakah sekedar angka atau memang ada maksud terselubung? Beberapa orang menyebutnya perbudakan modern. Kita tidak lagi dijajah dengan senjata, tapi dengan sistem ekonomi. Kita bekerja keras, lalu hasilnya sebagian besar disedot untuk pajak. Negara berutang, lalu rakyat dipaksa menanggung beban himbu. Generasi demi generasi, siklus ini berulang tanpa akhir. Bukankah ini cara paling halus untuk memastikan rakyat tetap sibuk, patuh, dan tidak pernah benar-benar merdeka? Setiap tahun kita merayakan kemerdekaan. Bendera digibarkan, pidato dibacakan, pesta rakyatnya dikelar. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, apakah kita benar-benar merdeka? Merdeka seharusnya berarti bebas dari tekanan, bebas dari penjajahan. Namun, bagaimana kalau yang menjajah bukan bangsa asing, tapi sistem yang tak terlihat? Sistem pajak dan utang yang mengikat kita dari lahir sampai mati. Kita lahir, langsung punya nomor hidup kependudukan. Dewasa, wajib bayar pajak. Meninggal, masih meninggalkan warisan utang keluarga. Bukankah itu bentuk penjajahan gaya baru? Sekarang, mari kita renungkan bersama. Apakah pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat? Atau hanya untuk membayar bunga utang? Mengapa orang kaya bisa menghindari kewajiban pajak dengan mudah? Sementara rakyat kecil tidak punya pilihan lain untuk membayar. Lalu, kalau utang global tidak mungkin dilunasi, apakah ini artinya kita sengaja dijebak dalam sistem yang tak pernah berakhir? Dan yang paling penting, kalau hidup kita terus dikendalikan lewat pajak dan utang, apakah kita benar-benar merdeka? Inilah rahasia dagang yang jarang dibicarakan. Pajak dan utang bukan hanya soal ekonomi, keduanya adalah rantai tak terlihat yang mengikat kita semua. Rantai yang membuat kita bekerja seumur hidup, tapi tetap merasa tidak pernah cukup. Pertanyaan sekarang, apakah kita akan terus percaya bahwa ini hanyalah kewajiban wajar seorang warga negara, atau berani pertanyakan, apakah semua ini hanyalah alat kontrol yang sengaja diciptakan? Kalau kamu setuju bahwa pajak dan utang bisa jadi alat kontrol, klik tombol subscribe sekarang juga, biar kamu gak ketinggalan pembahasan kontroversial selanjutnya. Dan kalau kamu tidak setuju, tulis alasanmu di komentar. Kita diskusi open di sini. Karena pada akhirnya, hanya dengan bertanya dan berpikir kritis, kita bisa tahu apakah kita benar-benar merdeka atau hanya hidup dalam ilusi kebebasan.